wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore calon Ibu Guru. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah kita dan di lingkungan sekolah yang akan Bapak Ibu tempati. Jadi budaya positif ini penting kita terapkan ke anak-anak. Tapi sebelum itu kita cek ice breaking dulu. Kita bermain clue. Bumi itu bulat. Saya yakin bisa. Bumi itu bulat. 6 itu 1. 8 itu 2. Ya, clue berikutnya. Besok saya akan jalan-jalan ke Setigi. Nah, saya akan ngajak sampean. Mau ikut? Mau. Tapi saya ngajaknya sampean kalau sampean bekali sesuai dengan yang saya harapkan. Dan kalau bekal, rugi yang tidak sampean. Oke ya. Ingat clue-nya adalah yang sesuai dengan yang sampean punyai sejak kecil. Tolong disebutkan namanya siapa dan yang dibawa apa. Mbaknya, namanya siapa? Nadia. Bawa bekal apa? Nugget aja. Sesuai. Sampean, lo bekal apa? Kak aja. Jangan teman ya, sedikit besok ya. Sekali lagi ya. Clue-nya adalah sesuai dengan yang kamu punya sejak lahir. Ya saya jadi nggak lahir, sejak kecil ya jadi. Sampai bawa bekal apa? Nasi. Namanya siapa? Najwa aja. Najwa aja. Nadia aja. Sampean Aisyah. Bawa bekal apa? Apel aja. Sehingga ini saya bingung. Bawa bekal apa? Tidak bawa bekal aja. Saya hanya membawa bekal yang sesuai. Sampean bawa bekal apa? Donat. Namanya siapa? Diva. Oke, sudah tahu clue-nya ya. Yang tadi saya ajak besok kumpul di rumah saya hari Sabtu tanggal 4 setelah subuh. Saya ajak ke sana. Ya, kebetulan saya ke sana. Kalau mau, dan tolong bekalnya betul-betul di bawah. Oke, kita mulai saja. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar positif, budaya positif. Apa yang sama ketahui terkait dengan budaya positif? Boleh angkat tangan? Atau budaya positif apa yang sama ketahui di sekolah sampean atau di lingkungan sampean? Sholat duha di sekolah NI yang mana? Nurul Zaman. Itu sholat duha yang dilakukan. Sampean? Ngaji bersama di NI Islamiyah. Mungkin ada yang bisa disebutkan? Membaca Asmaul Husna itu adalah budaya positif. Apakah hanya itu? Oke, mari kita lanjutkan. Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini didasarkan pada tujuan pendidikan yang pernah dilontarkan oleh siapa beliau? Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat. Ingat, katanya adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berarti sampai yang nuntun arek, tujuannya adalah bahagia. Sesuk ngajari yang penting bahagia. Itulah
kurikulum merdeka. Kemudian di sini oleh karena itu pendidikannya bisa menuntun, tidak bisa menuntut, hanya menuntun. Kalau menuntut berarti tidak sesuai dengan filosofi diajar dewantara. Sesuai dengan kodrat anak, ingat diajar punya dua kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman kita dengan zaman anak didik kita tentu berbeda. Sekarang, dulu ketika kecil sudah pakai HP belum? Nah, anak didik kita yang sekarang pakai HP belum? Sudah. Kira-kira 10 atau 20 tahun lagi apa yang dipegang? Wah, komputer itu pesawat di genggaman dia. Itu oke. Bapak Ibu, budaya positif yang seperti disampaikan tadi berarti budaya positif sekolah yaitu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Itu tujuan kita. Sekarang hari ini kita akan belajar konsep yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Berarti hari ini kita belajar ini. Kedua, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah yang akan membangun budaya positif. Bukan zamannya guru saiki mengelek anak ibu bisa ini, ibu bisa ngono. Tetapi sampean sudah mulai dari hati ke hati. Jadi upayakan budaya positif akan tercermin di kelas yang Bapak Ibu ajar. Paradigma baru. Nah, ini paradigma baru. Yang pertama kan perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma ini sampai pernah mendengar kalimat begini. Pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada siswa. Pernah dengar itu? Terus apa itu pembelajaran berpusat pada guru? Ada yang tahu? Apa itu pembelajaran berpusat pada guru? Siapa yang menguasai di kelas? Guru. Jadi berpusat pada guru, gurunya yang menguasai di kelas. Berpusat pada siswa, apakah siswanya menguasai? Nah, tapi kita memenuhi kebutuhan siswa. Oke, Bapak Ibu, saya akan menyebarkan apa yang namanya stikut. Petunjuknya, tolong sampean tulis sesuatu yang paling berharga menurut sampean. Dan paling berharga ini tidak boleh ada orang yang tahu. Tulis saja dulu. Boleh apapun, tulis apapun yang orang lain kira-kira itu tidak boleh tahu. Supaya jangan tunjukkan temannya. Tulis dengan tepat, teman-teman tahu sampean, rahasia sampean sendiri. Nanti dibawa pulang, temannya nggak tunjukkan. Silakan ditulis satu rahasia terbesar sampean. Ya, satu saja. Satu. Tapi rahasia satu. Belum. Oh, boleh. Sambut. Kalau sudah silakan dilipat jadi 4, boleh lipatnya sehingga kecil, tidak ada orang yang tahu. Sambut. Nah, kalau sudah silakan berpasangan. Berdua. Berpasangan itu dari berdua ya. Ini dengan ini ya. Lu kasihan. Mbak, yang belakang. Bu. Nah, silakan di sini. Biar ada pasangannya. Ini dengan ini dengan ini. Biar pas, ya. Kemudian ya betul, ini dengan ini sama dengan ini ya. Ini dengan ini. Berdua
manuk kiri. Oke, yang sebelah kanan, silakan orang yang sebelah kanan, ibu-ibu yang sebelah kanan, silakan rahasia sampean sangat genggam dengan sekuat-kuatnya. Yang sebelah kanan ya, berarti mana? Nah, temannya yang sebelah kiri, silakan dibuka dengan sekuat-kuatnya. Pilih caranya, bagaimana caranya agar itu bisa terbuka. Silakan, saya beri waktu 5 menit. Sampean berpasangan. Oke. Yang sebelah kanan masukkan ke tangan sampean pegang dengan erat. Teman guru yang sebelah kiri silakan berusaha membuka dengan sekuat tenaga. Ben tahu apa isinya. Oke, silakan lakukan mulai dari sekarang. Silakan dicoba. Saya biar lama-lama saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4. Loh, ini kok belum buka-bukaan? Yang ini sudah serunya begini. Ini seru. 5, selesai. Sekarang gantian. Yang sebelah kiri rahasianya silakan ditaruh tangannya. Teman guru yang sebelah kanan silakan berusaha membuka bibirnya temannya. Gantian. Loh, boleh ngerayu, boleh. Gak harus dengan tangan, boleh dirayu. Jangan dirayu. Oke, 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Ada yang berhasil membuka bibirnya temannya? Oh, tidak ada. Pertanyaan saya sekarang, ibu-ibu, ketika sampean berusaha membuka milik temannya, dibuka atau tidak? Tidak. Ketika sampean megangi begini, temannya berusaha membuka, sangat buka atau tidak? Tidak. Pertanyaan berikutnya, siapa yang megang kontrol? Diri sendiri. Jadi paradigma terbaru dalam pendidikan, yang bisa mengontrol anak itu adalah anak sendiri. Jadi nanti yang sampean ini, nah berarti besok ketika sampean ngajar, yang memiliki kontrol anak adalah anaknya sendiri. Kita hanya menuntun. Kalau tadi dibuka-buka gak iso, yo sampean rayu. Dirayu gak iso, sampean nggo carane ben iso. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang dianggap benar, padahal efeknya jauh lebih bahaya. Yang pertama, ilusi. Berarti kan seolah-olah guru bisa mengontrol murid. Betul? Ketika sama minta siswa masuk kelas, ayo berjajar dulu, baru masuk kelas satu-satu. Apakah anak selalu seperti itu? Tidak. Kalau anak nggak mau, ya berarti nggak bisa. Apalagi ketika sama motor, oh sudah bagus, sama tinggal, bisa jadi keleleran mana. Ya itu. Yang bisa kontrol adalah siswanya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang-kala kita itu selalu ngomong, arek iki tak tekan. Yang penting tujuan saya positif, pasti bisa. Wes, kamu harus begini. Apakah itu bagus? Tidak. Memang efeknya bagus sesaat, tetapi berikutnya akan kesusahan, akan kesulitan. Itu ilusinya. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contoh, ketika mengadakan sholat duha, ada anak ada yang tidak mau sholat duha, biasanya dipanggil ya, seperti seneni ya. Nah, kira-kira anaknya besok sholat duha? Besoknya lagi tidak ada sampean. Oh, tidak ada orang ini. Biasanya hanya bertahan beberapa ini. Karena apa? Itu motivasi dari luar, dari guru nih. Makanya kritik atau membuat rasa bersalah
itu tidak bisa mengontrol anak. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang sulit. Pokoknya ada cilik dipaksa kudu ngene, nah itu tidak bisa. Nah, kemudian paradigma yang berubah itu adalah dari stimulus respon ke pendekatan. Memang dulu teori stimulus itu yang diagung-agungkan. Karena apa? Kita memberi stimulus apa, siswa akan merespon. Tetapi teori yang sekarang digunakan itu adalah teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kalau respon dulu dipikir sama, semua manusia itu sama. Tetapi kalau kontrol, realitanya kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Beda. Contoh, ini Jamili konconi, kira-kira kebutuhannya apa? Bisa jadi karena senang, bisa jadi karena kekuasaan. Saya pikir itu bisa memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, seolah-olah dalam kelas ini melihat saya sama, tetapi kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bisa saya melihat saya, bisa beda. Melihat dunia berbeda setiap siswa. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Sementara yang kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang melakukan kesalahan pasti ada tujuannya. Orang Jamili konconi mesti ada tujuannya. Jadi itu teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini yang tadi kita lakukan tadi ya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Buktinya tadi belum tentu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi bujuk-bujuk gagal dipaksa. Tetapi kalau dikontrol, kolaborasi. Tadi saya dengar, ijolan, gak apa-apa. Ada tadi ya? Ijolan nih, golku bukan untuk ijoli, golku ada. Nah itu bisa nanti kolaborasi. Berpikir menang kalah. Aku bisa buka, aku menang, kowe kalah. Tetapi kalau di teori kontrol, berpikirnya adalah menang. Kedua-duanya menang. Ketika sholat duha, satunya, kebiasaan gak duha, dikontrol kemudian jadi bisa sholat duha. Bisa jadi nanti di teori kontrol, bukan terus gurunya bangga, anak ini sih sore, aku semenang. Nah, tetapi diajak ngomong sehingga timbul dari dirinya sendiri. Oke. Kemudian materi yang kedua adalah disiplin positif yang membentuk budaya positif. Salah satunya yang kedua adalah disiplin positif. Apa itu disiplin? Ada yang bisa ngasih jawaban? Pendapat? Menaati aturan. Mentaati aturan. Ada lagi? Ya, memang umumnya di Indonesia adalah mentaati peraturan. Itu kata disiplin. Lupa, saya disiplin memakai waktu tepat pukul sekian. Mentaati aturan tidak ya? Nah, itu kan akhirnya berkembang. Apa itu disiplin? Disiplin itu sebenarnya berasal dari disiplina. Kata artinya itu adalah belajar, bukan mentaati ya, tapi belajar. Jadi aslinya disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada memiliki tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Nah, harapannya Bapak Ibu diminta besok menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Ya, jadi kalau mau budaya positif sekolah terwujud, maka sampean harus bisa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin positif. Nah, disiplin positif itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama. Jadi nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, ras, dan sebagainya. Apa saja?
Kalau di pendidikan saat ini yang diminta atau nilai yang diberikan adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Nah, betul. Sudah hafal? Sudah. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada di sini. Padahal hafal ibu guru ini. Kita cek sih. Nah, coba profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa. Angkanya ini bisa ya. Yang kedua, berkeanekaan. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Itulah salah satu nilai kebajikan yang diharapkan di pendidikan kurikulum merdeka. Ini yang diharapkan. Apa ada yang lain? Ada. Miliknya ibu itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan sebagainya. Tapi pada umumnya ini hampir sama. Gitu ya. Kita lanjut. Agar budaya positif terwujud, maka yang perlu diperhatikan berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini yang perlu diperhatikan. Apa itu kebutuhan dasar? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi. Jadi orang melakukan sesuatu, anak melakukan sesuatu itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa saja kebutuhan dasarnya? Ada 5 kebutuhan dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bertahan hidup. Sudah tahu kan apa aja untuk bertahan hidup? Ya. Kemudian rasa kasih sayang dan diterima, rasa diterima. Berarti diterima, diberikan, berbagi, kerjasama, bagian kelompok dan sebagainya. Penguasaan. Nah, ini termasuk harga diri. Keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui. Kemudian kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan dan seterusnya. Kesenangan, ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ada berapa kebutuhan? 5. Sekarang kita cek. Buria, guru kelas 6 SD Permai, sedang bingung menghadapi ulas salah satu siswa di kelasnya yang bernama siapa? Agus. Beberapa anak telah datang mengeluh Agus seringkali meminta bekal makan siang. Jika Anda menghadapi seperti Bu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, menurut sampean, kira-kira apa? Mengapa Agus kok melakukan itu? Mengambil paksa tadi ya? Mengambil paksa makanan temannya. Apa kira-kira? Tidak bawa bekal, bisa jadi. Karena tidak bawa bekal, berarti kebutuhan apa yang dipenuhi, yang ingin dipenuhi? Bertahan hidup. Ada nggak di situ tidak membawa bekal? Bisa jadi Agus bawa bekal, tapi karena curi-curi pandang, ingin diperhatikan temannya, mungkin nggak? Mungkin. Berarti kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kasih sayang. Kasih sayang. Atau minta saja biar orang lain tahu kalau saya itu kuat. Berarti kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Penguasaan. Jadi Bapak Ibu besok kalau menemukan siswa melanggar aturan dan sebagainya, cari dulu kebutuhan dasarnya apa. Jangan-jangan nanti kita ngasih ini, oh salah, sama kayak bekal beda, kasihkan, kembalikan Mas Agus, ini tak kasih roti, jangan-jangan bekalnya tambah banyak. Nah itu ya. Jadi kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Agus, itu dulu yang perlu kita cari. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ya. Sekarang yang kedua, yang keempat. Bapak Ibu datang ke sini. Saya tanya dulu. Bapak Ibu datang ke sini itu karena dipaksa
karena takut tidak diabsen atau karena pengen hadiah atau nggak enak sama temennya. Nggak enak sama temennya, saya kok nggak pernah datang. Inilah teori motivasi dari masing-masing manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya orang termotivasi itu karena apa? Gak enak ketika teko. Betul ya? Pernah kalian itu? Pernah. Atau mungkin gini, waduh, benar gak teko, aku dihukum. Udahlah, juga sama. Itu adalah teori terendah, motivasi terendah, motivasi internal, tapi terendah. Yang lebih bagus lagi di atasnya adalah mendapatkan imbalan. Aku datang, siapa tahu nanti dapat sertifikat, siapa tahu dapat hadiah, siapa tahu dapat sarung. Itu berarti ini masih motivasi internal. Nah, motivasi yang terbaik bagaimana, Pak? Motivasi yang ketiga, yaitu menghargai diri sendiri. Sampai datang ke sini, oh ya, saya pengen dapat ilmunya. Karena apa? Saya besok akan ngajar di kelas saya. Bukan karena absen, bukan karena nilai, bukan karena sangu. Tetapi dengan gitu, maka sampean akan cari ilmunya, bukan cari sangunya, ya. Paham ya? Jadi ini motivasi yang terbaik itu adalah motivasi internal yang datang dari dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan menghargai dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai universal yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Ini teori teori motivasi. Karena apa? Setiap siswa juga akan memiliki motivasi beda. Kalau motivasinya masih atas ini, wah sulit nanti. Tapi kalau motivasinya saya belajar karena saya ingin besok jadi orang yang pintar, saya ingin memiliki ilmunya, saya ingin dihargai oleh orang lain, maka itu akan mudah Bapak Ibu untuk menuntutnya. Lanjut. Sekarang kita ada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tahu hukuman? Tahu. Tahu konsekuensi? Tahu. Tahu restitusi? Ini yang bahasa baru, Pak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi, murid memiliki kesalahan, dia sendiri yang memperbaiki. Jadi, apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya? Proses kolaboratif, jadi dia akan berkolaborasi, bekerja sama, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita cek sekarang. Kelihatan? Kelihatan. Silakan dibaca. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Kenapa? Termasuk diskriminasi. Bagaimana dengan mentalnya anak? Mentalnya bagaimana? Down. Kemudian, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman, konsekuensi atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Tidak ada hubungan antara pelajaran matematika dengan berdiri di depan kelas. Kalau hubungannya, kalau tidak bisa, maka konsekuensinya ya selalu berhubungan dengan pelajarannya itu. Itu konsekuensi. Kalau ini jelas-jelas hukuman. Kemudian mari kita coba, tahu tidak hukuman dan restitusi maupun konsekuensi. Ingat, kalau hukuman tidak terencana, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan sebelumnya, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana dan ada kesepakatan.
murid tetap dibuat tidak nyaman, sama-sama tidak nyamannya. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi beda. Oke, kita cek sekarang. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Berikutnya ini konsekuensi kan? Ingat, konsekuensi ada kesepakatan. Apa ini ada kesepakatan peraturan sekolah? Tidak, berarti hukuman. Oke, kalau gitu Bapak Ibu, berikutnya adalah posisi kontrol guru. Ini yang sering terjadi di sekolah kita. Kadang-kala guru dengan hebatnya, aku lu iso disiplino anak. Ternyata posisinya berada di mana? Ada 5 posisi ya. Posisi yang pertama adalah penghukum. Posisi keduanya pembuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah teman. Posisinya pemantau dan terakhir adalah manajer. Untuk penghukum sama pembuat merasa bersalah, ini identitasnya adalah melabeli siswa gagal. Untuk teman sama pemantau, ini melabeli siswa berhasil, tetapi kontrolnya masih dari luar. Akan berbeda dengan manajer, itu identitasnya berhasil, kontrolnya dari diri sendiri, dari diri siswa. Cirinya penghukum itu kalau berbicara itu menghardik, menyindir-nyindir yang menyakiti siswa. Kalau membuat merasa bersalah itu seperti berceramah, bahasanya alon, datar, lebih rendah. Beda dengan teman, karena memang sudah merasa teman, biasanya guru itu sering memberi alasan buat murid. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur dari aturan yang ada. Jadi ini berdasarkan aturan yang ada. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar siswa itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dilakukan atau dihadapi. Oke, kita coba satu-satu. Ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kan sering. Guru itu macam-macam ketika ada masalah begini. Kalau penghukum, dia akan minta hormat pada bendera selama 1 jam. Biasanya kalimatnya gini, kamu lagi. Tetap sampean. Segera langsung hormat pada bendera. Kata-katanya kasar, menyakiti hati anak. Tetapi lain dengan membuat bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi dia itu melas. Kok kamu lagi. Gini loh. Terus ibu bagaimana? Kecewa saya dengan kamu. Nah itu menurunkan hatinya anak-anak. Aduh, aku nanya dari guru kecewa. Begitu, itu namanya membuat merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya teman. Karena merasa sudah teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, biasanya begini. Aduh, kok kamu lagi sih? Kok tidak lengkap lagi? Udah, tidak apa-apa. Untuk kali ini ya. Besok dong, jangan diulangi lagi ya. Nah, itu berarti teman. Dia merasa melindungi. Dia memberikan alasan-alasan buat muridnya. Nah, pemantau. Ini pemantau. Mesti ngomongnya begini. Sudah tahu aturan tidak memakai atribut lengkap? Nah, tak lihat sampai ini sudah 3 kali melanggar aturan. Sehingga
Pemantau ini biasanya yang dilihat adalah apa konsekuensinya. Kalau dia melakukannya, apa ribetnya. Gitu ya. Jadi pemantau itu selalu lihat ini. Berarti di antara yang ini tadi, penghukum sama pembuat bersalah, kemudian teman sama pemantau, mana yang lebih baik? Pemantau. Teman juga lebih baik karena apa? Dia kalau sudah memiliki atau posisi kontrolnya adalah teman, maka dia memiliki komunikasi yang baik dengan siswa atau murid. Tetapi gabungan dari ini yang terbaik adalah manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Jadi siswa tidak diseneni, tapi jelas. Hari ini saya tidak bawa topi. Kenapa kok tidak bawa topi? Lupa. Terus ya bagaimana caranya agar sampean ya caranya tidak lupa? Kan sekarang sudah lupa di koperasi ada atau bagaimana solusinya? Ditanyakan. Jadi akhirnya solusi itu dari siswa sendiri. Saya pakai topi yang lain Pak, saya meminta maaf, saya apa? Tapi munculnya dari diri siswa. Itu namanya manajer. Contoh sekarang kalimatnya seperti ini. Kira-kira ini posisi siapa yang mengatakan ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Keras biasanya. Saya kecewa dengan kamu. Berarti apa ini? Penghukum atau pemantau? Kalau pemantau itu mesti melihat aturan. Oh, kamu sudah 5 kali ya melihat. Nah, itu pemantau. Berarti yang ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti merasa bersalah atau hukum? Membuat orang merasa bersalah. Nah, kecewa sekali. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ingat? Iya. Ada konsekuensi, atau reward. Berarti apa ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu paling terakhir. Hukum. Jadi penghukum itu pokoknya dono mental arek merasa tersakiti. Gitu ya? Oke. Sekarang bagaimana kita membudayakan budaya positif di sekolah? Yang keenam langkahnya adalah membuat keyakinan kelas. Jadi kalau anak-anak sudah punya keyakinan kelas, maka akan mudah kita untuk menuntunnya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara bersama-sama, lepas dari agama maupun bahasa, suku, dan negara. Kalau menurut Gozen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang daripada dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kesini tadi bawa helm. Iya, kenapa kok bawa helm? Biar tidak panas. Berarti dia punya keyakinan kesehatan. Bawa helm? Tidak. Tahu peraturannya bawa helm? Tidak tahu. Tahu peraturan mengendarai sepeda motor terkait dengan helm? Tahu. Bawa helm? Bawa. Kenapa bawa helm? Panas. Ternyata panas, kesehatan dia utama. Bawa helm? Tujuanmu kenapa bawa helm? Mentaati peraturan. Tadi kenapa bawa helm? Menjaga keselamatan. Ingat, menjaga keselamatan, kesehatan itu adalah keyakinan. Walaupun orang polisi nggak ada polisi, dilakukan enggak? Iya. Coba karena hanya peraturan. Nggak bohong. Makanya sampai besok di kelas sampean silakan buat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Sehingga nanti positif sana di sana. Terus bagaimana caranya membuat keyakinan kelas?
berawal dari peraturan kelas. Jadi buat peraturannya dulu. Dari peraturan-peraturan yang ada, kita tarik menjadi keyakinan kelas. Kalau siswa sudah yakin, saya yakin lingkungan positif akan terbentuk di kelas itu. Kok bisa, Pak? Saya sudah melakukannya. Kemudian dari lingkungan yang sudah positif akan terwujud budaya positif. Kita coba cek antara peraturan dan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, ya, termasuk keselamatan, juga menghormati orang lain. Satu peraturan bisa menjadi dua keyakinan atau lebih. Satu boleh, dua boleh. Contoh, gunakan masker untuk helm ini. Gunakan masker berarti apa? Ya, keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, berarti apa? Keselamatan dan keamanan. Ini yang harus sampean yakinkan ke anak-anak sampean, ke siswa-siswa sampean, biar besok siswa itu kalau sudah punya keyakinan tinggal menunjukkan saja. Contoh yang terjadi di sekolah saya di SMA Al-Azhar, ada piket setelah pulang sekolah. Kalau anak MI rajin ya, kalau anak SMA lihat temannya pulang, alasannya waktu saya tanya itu gini, pasti ada piket yang lain atau Pak yang membersihkan, pasti bersih. Nah kalau semuanya berpikir gitu, gak ada yang piket. Nah, tetapi besoknya dipanggil, dia tahu keyakinan kelasnya, tahu Pak apa tanggung jawab. Selesai, besoknya tidak berani. Iya saya bertanggung jawab. Itu bisa. Karena Pak keyakinan kelas ditempel di kelasnya, sehingga tulisannya kita terus. Ini yang sudah saya lakukan di SMA Al-Azhar. Nanti bisa di ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan anak MI saya yakin lebih kreatif. Karena anak MI kalau diminta sesuatu yang keroyokan, beda dengan anak SMA. Dipikir sih. Apalagi mahasiswa maupun bapak ibu ini nggak ditunjuk, nggak ngomong sih. Nah, inilah yang sudah kami lakukan. Mohon maaf, maunya saya setelkan videonya, tapi ternyata tidak bisa saya ambil dari HP. Kebetulan saya nggak tahu, saya kirim WA nggak bisa, saya pakai kabel data tidak ditemukan. Akhirnya saya screenshot saja. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan? Yang pertama kita akan membuat kesepakatan dan diawali dengan impian kelas seperti apa yang kamu harapkan. Maka siswa akan membayangkan, ono asik, ono ini, waduh, iya ternyata itu pertama muncul. Apa impianmu? Waduh, ono asik ini Pak. Betul. Terus saya mikir, ini kamu asik kayak apa? Nah, impian kelas seperti apa yang kamu inginkan? Setelah itu, kira-kira peraturan apa sehingga bisa membentuk kelas impian sampean? Silakan impian atau peraturan sampai tadi ditulis dalam stick note, kertas stick note yang saya bagikan tadi. Itu semua siswa menulis. Satu siswa menulis aku, ada yang menulis dua. Nah ini yang saya lakukan di SMA Al-Azhar di sini. Kemudian siswa menempel di papan tulis, semuanya nempel di papan tulis. Setelah itu kita sudah tahu ya tempel-tempelannya. Maka kita membuat kesepakatan. Kita ambil satu miliknya siswa, kemudian kita baca sepakat atau tidak kelas ini sepakat. Contoh, karena tadi ingin sejuk dan sebagainya. Saya ingin kelas saya kompak. Oh kompak. Setuju kelas saya kompak? Setuju. Maka saya tempel di sini. Kemudian tadi, saya ingin ketika Bapak Ibu menerangkan atau menjelaskan atau
memberikan arahan, siswa-siswi memperhatikan. Berarti apa? Itu adalah menghormati. Saya taruh di sini. Nanti yang keyakinan yang hampir sama itu, saya tempel jadi satu. Yang asalnya mabuk-mabuk begini, maka jadi lurus-lurus begini. Ini sesuai dengan satu tema. Ada yang cuma satu tema sendiri. Ada. Nah, akhirnya kita sepakati dari kumpulan-kumpulan ini menjadi keyakinan-keyakinan kelas. Ingat, sifat keyakinan kelas itu bersifat universal. Kalau tadi mendengarkan guru pada saat menjelaskan berubah menjadi menghormati guru. Ada juga tidak membuli, berarti apa? Menghormati teman, berarti menghormati. Maka nanti gampang membuli-buli, dilihat aja. Kira-kira nomor satu apa? Selesai. Bisa kan? Nah, ini terbentuk. Kalau sudah terbentuk bagaimana, Pak? Kemudian ditulis keyakinan itu dalam kertas apa ini? Karton. Setelah itu setiap siswa bertanda tangan di sini. Sehingga kalau sudah disepakati semua baru deklarasi. Ini deklarasi ini. Cuma videonya tidak ada, kalau videonya enak. Kami siswa 11C berkeyakinan bahwa 1. Menghormati guru dan teman. 2. Menjaga kebersihan. 3. Disiplin. 4. Dan seterusnya. Maka mereka tertanam di dalam hatinya, sudah memiliki keyakinan. Maka suasana kelas budayanya akan positif. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka yang terakhir yakni segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Inilah yang dilakukan oleh posisi kontrol guru dalam posisi manajer. Jadi manajer itu menggunakan ini untuk mengetahui siswanya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan atau sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya begini, ketika siswa mengalami permasalahan kemudian diselesaikan dengan cara restitusi, maka besok ketika kembali ke kelompoknya itu melihatnya adalah dia semakin yakin untuk memperbaiki atau berbuat sesuai dengan yang diharapkan, bukan lagi membuat permasalahan itu. Kemudian langkah restitusi ini membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Artinya nanti kalau sudah dijak ngomong, dijak diskusi sama gurunya, dia sudah bisa mengevaluasi kira-kira dari kesalahan saya ini apa dampaknya. Kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan. Ini yang penting. Kalau sama memaksa, maka posisi sampai kembali ke penghukum. Tetapi kalau posisi manajer, maka dia memberikan penawaran, bukan paksaan. Ini yang segitiga restitusi itu ada 3 sesuai dengan sisinya. Langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas. Apa yang dilakukan situ? Menguati anak, bukan menyalahkan, tapi menguati. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dikuati, tidak hanya kamu yang salah. Karena Mbak saya pun pernah, misal begitu, bully. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Yang jadi pertanyaan kadang-kadang ini, loh Pak, berarti gak nyalamu sih salah? Bukan ya. Ini terus gini, anak melanggar peraturan, berarti kamu boleh melanggar. Bukan itu. Tetapi kita khawatir bahwa kesalahan itu bukan hanya kamu, pasti ada sesuatu.
mesti pernah orang lain dan sebagainya. Bukan membenarkan kesalahannya, bukan. Tapi kita kuati identitasnya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa yang dilakukan di sini biasanya ditanyakan adalah apa alasannya? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau ditanyakan, ada nggak cara yang efektif daripada yang kamu lakukan? Seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Balik lagi, ini adalah keyakinan kelas. Jadi prinsipnya adalah di keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas dibentuk agar menguatkan karakter siswa. Ketika menstabilkan ini yang dilakukan, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi dikuati anak, bukan salah itu terus sewalah temenan, bukan. Kamu berhak merasa begitu dan sebagainya. Kemudian validasi tindakan. Jadi tindakan salah maka diyakinkan bahwa itu adalah salah, tetapi caranya kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Bisa jadi melakukan kesalahan itu karena suatu hal. Itu boleh ditanyakan seperti ini. Dan yang terakhir, apa yang kamu percayai sebagai kelas atau keluarga? Ini balik ke keyakinan kelas. Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Balik ke keyakinan kelas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kelas impian. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini penerapan segitiga restitusi. Saya berikan yang terakhir ya. Ini yang sudah saya lakukan. Ada dua yang sudah saya lakukan. Saya setelkan saja, nanti biar bisa kita ambil pelajaran.
saya rasa cukup itu ya. Jadi besok silakan di kelasnya kalau memang ada yang kurang lakukan segitiga restitusi. Saya rasa cukup itu hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore calon Ibu Guru. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah kita dan di lingkungan sekolah yang akan Bapak Ibu tempati. Jadi budaya positif ini penting kita terapkan ke anak-anak. Tapi sebelum itu kita cek ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu ya. Biar hari ini lebih mantap. Mungkin ada yang kenal begini. Kita bermain clue. Bumi itu bulat. Saya yakin bisa. Bumi itu bulat. 6 itu 1. 8 itu 2. Sip. Oke. 10 itu 1. 12 tidak ada. Sekarang clue kita adalah tiang bendera itu lurus. Tiang bendera itu lurus. 1. 7. 7. Ya. Ingat, clue kita adalah tiang bendera itu lurus. 7 adalah 2. Saya ulang lagi, 7 adalah 2. 4 berapa? 3. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar kembali clue berikutnya. Nah, ya, clue berikutnya berhitung. Nah, clue berikutnya adalah berhitung. Jika 2 itu 3 dan 3 itu 4, maka 5 itu berapa? 6. Kurang tepat. Saya ulang lagi, clue kita adalah berhitung. Jadi silakan dihitung, bukan dipikir, dihitung. Sekali lagi, 2 itu adalah 3. Sudah? 3 adalah 4. Berarti 4 adalah 5. Betul. Oke? 6 adalah 4. Betul. Paham yang sebelah sini? Oke. Siapa yang dihitung? Hurufnya. Silakan dihitung. Besok saya akan jalan-jalan ke Setigi. Nah, saya akan ngajak sampean. Mau ikut? Mau. Tapi saya ngajaknya sampean kalau sampean bekali sesuai dengan yang saya harapkan. Dan kalau bekal, rugi yang tidak sampean. Oke ya. Ingat, clue-nya adalah yang sesuai dengan yang sampean punyai sejak kecil. Saya akan ke Setigi. Tolong disebutkan namanya siapa dan yang dibawa apa. Mbaknya, namanya siapa? Nadia. Bawa bekal apa? Nugget aja. Sesuai. Sampean, lo bekal apa? Kata aja. Jangan teman ya,
Bisa ya? Saya ulang lagi ya. Clue-nya adalah sesuai dengan yang kamu punya sejak lahir. Ya saja nggak lahir, sejak kecil ya jadi. Sampai bawa bekal apa? Nasi. Namanya siapa? Najwa Raja. Najwa Raja. Nadia Raja. Sampean? Aisyah. Bawa bekal apa? Apel Raja. Sehingga ini saya bingung. Bawa bekal apa? Tidak bawa bekal Raja. Saya hanya membawa bekal yang sesuai. Sampean bawa bekal apa? Donat. Namanya siapa? Diva. Oke, sudah tahu clue-nya ya. Yang tadi saya ajak besok kumpul di rumah saya hari Sabtu tanggal 4 setelah subuh. Saya ajak ke sana. Ya, kebetulan saya ke sana. Kalau mau, dan tolong bekalnya betul-betul di bawah. Oke, kita mulai saja. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar positif, budaya positif. Apa yang sama ketahui terkait dengan budaya positif? Boleh angkat tangan? Atau budaya positif apa yang sama ketahui di sekolah sampean atau di lingkungan sampean? Sholat duha di sekolah NI yang mana? Nurul Zaman. Itu sholat duha yang dilakukan. Sampean? Ngaji bersama di MI Islamiyah. Mungkin ada yang bisa disebutkan? Membaca Asmaul Husna itu adalah budaya positif. Apakah hanya itu? Oke, mari kita lanjutkan. Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini didasarkan pada tujuan pendidikan yang pernah dilontarkan oleh siapa beliau? Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat. Ingat, katanya adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berarti sampean nuntun arek, tur tujuannya adalah bahagia. Sesuk ngajari yang penting bahagia. Itulah kurikulum Merdeka. Kemudian di sini oleh karena itu pendidikannya bisa menuntun, tidak bisa menuntut, hanya menuntun. Kalau menuntut berarti tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan kodrat anak. Ingat, Ki Hajar punya dua kodrat, kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman kita dengan zaman anak didik kita tentu berbeda. Sekarang, dulu ketika kecil sudah pakai HP belum? Nah, anak didik kita yang sekarang pakai HP belum? Sudah. Kira-kira 10 atau 20 tahun lagi apa yang dipegang? Wah, komputer itu pesawat genggaman dia. Itu oke. Bapak Ibu, budaya positif yang seperti disampaikan tadi berarti budaya positif sekolah yaitu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Itu tujuan kita. Sekarang hari ini kita akan belajar konsep yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Berarti hari ini kita belajar ini. Kedua, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah yang akan membangun budaya positif. Bukan zamannya guru saiki mengelek anak itu bisa ini bisa ngono. Tetapi sampean sudah mulai dari hati ke hati. Jadi upayakan
budaya positif akan tercermin di kelas yang Bapak Ibu ajar. Paradigma baru. Nah, ini paradigma baru. Yang pertama kan perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma ini, sampai pernah mendengar kalimat begini: pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada siswa. Pernah dengar itu? Terus apa itu pembelajaran berpusat pada guru? Ada yang tahu? Apa itu pembelajaran berpusat pada guru? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran di semester ini, kita akan melakukan suatu kegiatan permulaan. Anak-anakku, pengen nggak atau sampean punya impian nggak terkait dengan kelas yang akan sampean tempati ini? Kira-kira sampean punya impian seperti apa kelasnya? Damai. Jadi bagaimana kelas sampean selama 1 semester ini? Pengennya seperti apa? Ini tadi damai, solid. Ada lagi? Gak apa-apa, angkat tangan. Oke. Ya, jadi ada banyak impian yang diharapkan oleh siswa. Pengennya pasti kelasnya adalah kelas yang damai, yang nyaman, ramah dengan sampean. Nah, enak mana sesuai dengan cita-cita sampean, kabut-kabut Pak, gitu ya. Oke. Maka hari ini kita akan membuat peraturan kelas, dan peraturan kelas ini akan sampean gunakan sendiri. Sampean sendiri yang akan melakukan. Kemudian kita juga akan memberikan keyakinan kelas. Kenapa kok pakai keyakinan kelas, Pak? Karena kalau keyakinan kelas, kalau sudah sampean yakin, pasti sampean bisa melaksanakan. Nah, anak-anakku, hari ini akan saya bagikan stick note untuk menuliskan apa saja yang sampean harapkan terhadap kelas ini. Jadi nanti bagaimana kerjasamanya, bagaimana ininya, silakan sampean tulis. Tapi ingat, kalimat yang kita gunakan adalah kalimat positif. Yang kita gunakan kalimat positif. Contoh, datang terlambat, nah kan kurang positif. Maka gantinya adalah datang tepat waktu. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, silakan ini diisi masing-masing siswa 1. Boleh langsung dibawa ke belakang. Dibagikan dengan temannya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan ditempel di papan depan sini. Silakan langsung ke depan, tempel semuanya. Nah, ditempel semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan satu-satu ya. Memperhatikan guru dan tidak ramai saat pelajaran, tidak berkata kotor. Yang pertama, memperhatikan guru dan tidak ramai saat pelajaran. Setuju? Tidak berkata kotor? Sementara saya tempel di sini dulu ya. Nanti kan kita lihat termasuk yang mana. Saya ingin punya kelas yang damai. Saya harap kelas ini bisa kompak dalam hal apapun. Kompak ya? Berarti saya ini kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Munculkan ini ya. Sekarang kita coba cari satu kata atau satu kalimat yang akan menjadi keyakinan sampean pada saat terus semester ini. Jadi kita saat semester ini apa yang sampean lakukan? Oke, dari sini kita dapatkan yang pertama. Memperhatikan guru saat mengajar. Intinya kan ini tadi ya. Berarti kalau gitu kalimatnya apa kira-kira yang cocok? Kita buat kalimat secara umum. Menghargai. Berarti boleh saya tulis menghargai guru saat pembelajaran. Ngoten nggih? Oke. Kemudian dari sini tadi mulai memperhatikan guru, mensupport satu sama lain, menghargai teman, memperhatikan guru dan tidak ramai, tidak membuat keramaian. Berarti sama, semuanya adalah terkait menghargai. Berarti sini adalah menghargai guru dan
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Menyayangi satu sama yang lain. Hebat. Tinggal ada kalimat begini. Kelasnya pengen ceria dan bahagia. Kira-kira bahasa apa yang bisa kita gunakan? Nah, tetap bahagia. Ya, gitu saja. Jadi di kelas ini sama harus tetap bahagia. Ini adalah 6. Tetap bahagia. Ada yang mau ditambahin? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya minta bantuannya. Tolong dituliskan. Karena Pak, ini akan menjadi kesepakatan kelas sampean yang harus sampean jaga bareng-bareng. Nanti jadi keyakinan kelas. Ada yang bisa bantu saya nulis? Nih. Kalau saya gimana? Saya siapa Pak? Yang saya bisa tulis ini. Saya tulis keyakinan kelas apa ini? 11D, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi yang bisa bantu saya nulis? Tulis saja yang seperti depan ya. Yang ada 2, 1 buat untuk ditempel, 1 buat untuk di continue dan bisa baca. Sama tulis yang bagus. Keyakinan kelas 11C. Bisa kan bisa? Kalau dari kelas belas. Nih, sini ya. Yang sebelah saya itu kayak Pak. Bisa nulisnya? Kalau enggak yang sana, yang sana. Kalau apa ya? Nah, kalau apa ya? Saya yang sana. Tuliskan keyakinan kelas 11C. Terus itu yang di depan itu tulis gitu aja ya. Terima kasih. Oke, kita sudah mendapatkan keyakinan kelas berdasarkan dari peraturan atau keinginan yang sampean ajukan tadi. Berarti saatnya kita mengetahui. Setuju dengan ini? Setuju ya. Kalau setuju berarti silakan kita membubuhkan tanda tangan. Silakan ditandatangani ini setiap kelas. Cukup tanda tangannya saja, tidak usah pakai nama. Ya, saya mulai dari sampean. Nah, langsung. Oke. Silakan ditandatangani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti yang terakhir saya yang tanda tangan karena saya ikut di dalamnya. Oke. Sudah? Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya.